Oke, nah ini demo aplikasi sistem ya, sistem web terkait dengan pengelolaan data lingkungan. Nah, di sini ada pengelolaan kegiatan keuangan ya, aset, ronda dan kepengurusan lainnya. Nah, ini tampilan halaman depan ya yang bisa diakses oleh warga terkait informasi dan transparansi keuangan. Transparansi keuangan contohnya di sini menu. Nah, di sini ada dana masuk, dana keluar, update real time apabila admin sudah memproses di sistemnya. Nah, sisa saldo otomatis muncul. Nah, untuk dana keluar ini bisa dilihat detailnya. Dana keluar apa aja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa dicek dan transparansinya jelas ya di sini. Dana keluar itu bisa cek juga. Untuk dana masuk itu dari mana saja dananya masuk, keterangannya apa aja bisa dicek ya. Oke, ini untuk halaman depan homes, ada artikel juga kita kasih. Di sini ada apa, otomatis waktu sholat ya, ini kegiatan, artikelnya. Terus ini menu keuangan. Nah, ini menu ronda. Ini apabila didata nanti bakalan muncul di sini ya. Nah, jadwalnya belum diupload. Oke, ini data aset. Data aset bisa dicek juga di sini, asetnya apa saja yang ada di lingkungan, seperti contoh mesin potong rumput, televisi, tablet CCTV, dispenser dan lain-lain. Oke, untuk makam ini fiturnya belum belum selesai karena kepengurusan pemakaman itu beda ternyata. Jadi tidak di update untuk sistem makamnya. Kepengurusan di sini ada strukturnya ya, bisa dilihat. Oke, nah gimana sistemnya? Nah, kita lihat sistemnya, kita klik login di sini. Ini sistemnya nanti yang ngelola bisa macam-macam ya, bisa bendahara, bisa ketua lingkungannya, bisa sekretarisnya. Tinggal kita kasih akses nanti di perannya. Nah, ini contoh kita pakai super admin ya. Nah, di sini ada statistik ya, total warganya dari blok berapa blok ini, misalnya berapa orang gitu ya, blok lebih. Nah, itu ngambil datanya dari data warga di sini. Nah, untuk sensus juga bisa, keperluan untuk RT juga bisa, tinggal ambil aja di sini. Nah, ini apabila ada terkait dengan iuran ronda ya, bisa di catat di sini. Nah, ini tanah makam sudah siap sebenarnya, cuman yang di depan nggak kita tampilin ya. Nah, untuk sistem tanah makam sudah disiapin apabila diperlukan. Nah, saya jelasin dulu di usernya. Jadi menu-menu ini nanti bisa kita bagi ya, bagi sesuai dengan peran usernya. Nah, nanti baginya di menu peran ini, bagi aksesnya. Oke. Nah, misalnya di sini saya super admin ya yang login sekarang. Terus di sini ada perlengkapan, nanti dia cuman bisa input data perlengkapan dan ini keamanan, dia nggak bisa ngapa-ngapain sih di sistem ini. Terus ini super admin, ini ketua lingkungan ya. Nah, ini sekretaris nanti terkait data warga. Nah, kita coba dari fitur paling master aja ya di blog. Nah, pertama kita isi dulu data masternya seperti blok, klaster dari blok itu, terus nomor rumahnya. Nanti ini bakalan dipakai untuk data warga. Nah, ini kepengurusan bisa diupload struktur kepengurusannya di sini. Terus setelah data master sudah oke, kita ke bawah yaitu ke data pendudukan, data warga. Nah, di data warga ini bisa kita impor atau kita buat satu-satu. Nah, diimpor bisa juga. Nah, kalau buat satu-satu kita pilih dulu klasternya, misalnya
Emerald, blok A, nomor rumah 1, nama siapa, nomor WhatsApp. Yang merah-merah ini wajib ya, merah ini wajib, yang nggak ada merah-merah bintangnya itu nggak wajib. Kalau sudah kita isi, nanti datanya muncul di sini, data terbaru itu paling atas nanti. Nah, kita bisa cek juga berdasarkan klaster, misalnya di Emerald itu blok apa, blok A misalnya. Nah, itu ada 2 data warga gitu. Nah, oke, terus pendataan ronda. Nah, ini kalau mau pendataan secara otomatis ya. Kita ronda misalnya kita start dari tanggal 1, warganya kita pilih tuh warga Fatma menunjukkan misalnya ya. Terus kita buat. Nah, nanti data yang Muhammad Lukman Syarif ini di tanggal 1 itu nggak bisa dipilih lagi untuk tanggal selanjutnya, sorry. Nah, kita coba ya, tanggal 1 Maret 2026, tanggal 2 Maret, sorry. Nah, itu Muhammad Lukman nggak ada lagi, Lukman, nah nggak ada lagi di sini karena sudah terdata di tanggal 1 Maret. Oke, itu untuk pendataan ronda otomatis. Nanti cara reportnya tinggal kita filter aja di sini, terus kita tandain, kita download PDF-nya. Nah, setelah kita download nanti kita upload PDF rondanya ke sini. Nah, ini otomatis jadwalnya muncul seperti ini, 1 Maret ini orangnya. Oke, terus ini ya, ini fitur uploadnya. Nah, ini misalnya Mei 2025, Juni 2025, tinggal kita upload lagi untuk Maret 2026 gitu. Oke, lanjut ke fitur perlengkapan. Nah, di perlengkapan ini untuk aset ya. Nah, ini data aset, nama, unitnya apa, gambarnya, kondisinya bagus rusak, statusnya apa, tersedia atau dipinjam. Nah, ini fungsinya nanti tampil di dashboard atau homepage ya di depan. Nah, ini data user untuk menambahkan user yang berhak mengakses sistemnya. Terus kita ke atas lagi di kegiatan. Nah, ini artikel ya. Nah, jika pengurusannya ada humas, nanti kita bisa tambahkan user humas untuk mengupdate setiap kegiatan. Nah, ini ada tanah makam. Nah, tanah makam ini bisa diimport juga atau bisa dibuat. Nah, ini tinggal diambil dari data warganya, misalnya Lukman ya, saya sendiri. Oh, nggak ada, berarti sudah ada di sini. Nah, kalau nggak ada berarti sudah ada di bawah lehan. Nah, ini nomor anggotanya 121, misalnya tanggungannya 3 orang, kita buat. Nah, ini untuk data anggotanya ya, anggota tanah makamnya. Nah, ketika dia mau bayar itu kita klik saja di sini ya. Kita klik saja si lehan ini, ubah atau klik namanya aja tadi, terus tambah riwayat pembayaran iuran uang makamnya, tinggal tambah di tahun berapa, bulan berapa, iurannya berapa, cash atau transfer, kita tambah di sini. Jadi per orang itu sudah lengkap di sini. Jadi sudah ada riwayatnya. Nah, bisa juga kita generate laporannya. Generate laporannya berdasarkan nama penduduk misalnya. Nah, jadi satu orang ini sudah bayar baru 1 kali. Oke, misalnya yang tadi ya kan juga baru bayar 1 kali. Nah, jika dia sudah banyak bayarnya nanti munculnya di sini banyak ya. Tinggal kita filter saja, terus kita download PDF itu. Nih contoh, download PDF. Nah, sebagai laporan bukti ya. Ini Muhammad Lukman Syarif sudah bayar di Januari, totalnya 10.000. Nah, itu untuk laporan iuran tanah makam. Sebenarnya ini simple sekali ya, bisa digunakan untuk pencatatan bagi bendahara atau
keperluan tanah makam ya. Tapi khusus di lingkungan ini aja karena datanya berdasarkan data warga yang kok dibuat. Nah ini tambah berdasarkan data warga yang ada di lingkungan PL2A ya, ini contohnya ya. Nah di sini ada atas catatan iuran ronda. Nah di anggota dulu deh. Nah anggota iuran ronda ini sifatnya di luar data warga ya, nggak include di data warga. Jadi kita tambahkan nomor rumah, nama, nomor HP. Bisa juga diimpor saja. Nah caranya download saja data warganya di sini, terus diimpor ke sini. Ada template Excel importnya di sini ya. Nanti sudah kita isi Excelnya, kita upload ke sini, nanti nambah data warganya di sini. Nah setelah data warganya terdata, kita bisa melakukan pencatatan nih, pembayaran iuran rondanya. Jika mau satu persatu, misalnya ada yang cash ya, cash itu kita bisa langsung input, misalnya nomor rumahnya EA01, kita bisa input ya di sini. Nah terus kalau misalnya mereka transfer tuh, nah jadi kan ribet ya kalau satu-satu. Nah bisa kita ekspor Excel, nanti kita import Excelnya gitu. Kita coba ya, kita download Excelnya terus kita buka templatenya. Sorry, ini ngerekam nggak tadi? Oke, rekam. Nah tinggal kita data nih, kode rumahnya berapa, tahun berapa, bulan berapa, jumlah berapa, metodenya transfer. Nah ini misalnya kalau saya ya, biasanya 2026, siapin dulu nih bulan 3 ya, jumlahnya 25.000. Nah metodenya transfer. Tinggal kita isi kode rumahnya, ini kita tarik aja nih. Kalau datanya banyak kan, nah kode rumahnya berapa, misalnya huruf besar ya, 01. Terus selanjutnya sampai pendataannya. Lalu kalau sudah didata tinggal diimpor saja di sini, nanti masuk ke sini. Nah untuk ngelaporin ke warga, kita tinggal download ya, download laporannya di anggota. Nah di menu anggota bisa juga kita cetak laporan, pilih per blok, misalnya tahun berapa, tahun 2025, kirim. Nanti akan diarahkan ke PDF. Nah di sini sudah terdata ya, ini yang sudah bayar. Oke, nanti itu tadi kita download ya, file PDF-nya kita download, lalu kita share ke warga. Apakah ada yang miss dalam pencatatan, tinggal kita minta konfirmasi dari warga. Nah ini sistemnya seperti itu. Semua menu sudah ya, laporan pengurus, laporan makam, nomor rumah, laporan iuran, sumber dana. Nih pencatatan keuangan belum. Pencatatan keuangan ini biasanya dipegang oleh bendahara ya. Nah ini bisa kita mastering dulu datanya. Misalnya sumber dana bisa dari perlengkapan, dari pinjaman tenda, pinjaman kursi misalnya. Terus jika ada jimpitan di rumah-rumah warga yang dipungut sama warga yang sedang ronda, biasanya seperti itu. Terus jika ada donasi dari pihak ketiga atau yang mau iklan yang mau iklan ya, seperti itulah kira-kira masteringnya seperti ini. Kalau sudah siap sumber dananya, baru kita melakukan pencatatan. Nah disinilah pencatatannya. Jika ada uang masuk, tinggal kita buat nanti muncul di sini. Nah petugasnya otomatis siapa yang login ya. Nah sumbernya dari mana, misalnya dari hamba Allah misalnya.
Nah, ini penanggung jawab yang penerima uangnya, ini jenisnya masuk atau keluar, ini tanggal berapa, jumlah berapa, jika ada bukti upload buktinya, jika ada keterangan upload keterangannya. Intinya yang ada bintang merah itu wajib diisi, yang enggak ada bintang merah itu enggak perlu diisi, tidak wajib, opsional ya. Begitupun untuk jenis yang keluar ya, jenis yang keluar, misalnya ada pembelian apa gitu, televisi untuk semua atau biaya-biaya lainnya lah, tinggal ditambahkan di sini. Nanti laporannya bisa kita filter dari sumber dana apa misalnya, atau semuanya dari tanggal 1 sampai tanggal sekian. Oh, ini karena nggak ada datanya ya, 02/2025 misalnya sampai tanggal sekarang. Nah, ini datanya ada, tinggal kita pilih semuanya. Ini kan baru 10 data nih, nah kita pilih semuanya nih, 117 data. Oke, sudah kita pilih semuanya, artinya 117 data ini sudah kita checklist ya, kita download PDF-nya. Nah, inilah laporannya nanti. Coba kita cek laporannya. Nah, seperti ini laporannya sampai ke bawah. Itu datanya ada di bawah sini. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, untuk keuangan seperti itu, kapan user. Nah, untuk menu peran itu bisa kita bagi di sini. Misalnya sekretaris boleh ngapain aja nih. Kalau di sini sekretaris hanya boleh yang di checklist ya, hanya boleh, nggak boleh ngapa-ngapain, sorry. Kita misalnya data warga nih, data warga. Nah, sekretaris hanya boleh mengelola data warga, artinya dia bisa lihat, buat dan perbarui. Nah, ini semuanya hapus saja semuanya. Nah, jika dia mengelola data ronda juga kita masukin PDF ronda dan pendataan ronda. Nah, tinggal kita simpan. Nanti si sekretaris hanya boleh mengakses 3 menu itu. Kita coba ya di sekretaris. Oke. Nah, kita login. Nah, ini sekretaris hanya 3 ya, pendataan ronda, data warga, dan PDF data ronda. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, di sini ada grafik statistik ya, sudah yang dari data kita tadi. Ini data warga, ini statistik penduduk per klaster, ini penduduk berdasarkan jenis kelamin. Oke. Ini jenis kelaminnya nggak terdata nih di data warganya. Oh, jenis kelaminnya itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.